Dikisahkan, ada dua orang laki-laki yang berasal dari Madinah Al-Munawwaroh. Mereka berdua pergi ke Turki untuk berpesta Khamr. Sesampainya mereka di Istanbul, mereka langsung membeli beberapa botol Khamr. Kemudian pergi dengan mobil menuju hotel. Sesampainya mereka di hotel, mereka pun berjumpa dengan petugas hotel. Dan mereka berdua memesan satu kamar biasa, guna dipakai untuk melakukan pesta Khamr. Akan tetapi, petugas hotel justru memberikan mereka berdua kamar VIP. Karena ia mengetahui bahwa tamunya berasal dari Madinah untuk bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua sangat senang. Maka malam itu mereka habiskan untuk berpesta Khamr sampai mereka mabuk dan ketiduran. Pada waktu subuh tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ketukan pintu. Padahal mereka berdua masih dalam keadaan mabuk berat. Mereka pun membuka pintu dan ternyata petugas hotel berdiri di depan kamar mereka. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, para jemaah menunggu Tuan untuk menjadi imam sholat subuh di masjid kami, lantai paling bawah." Mereka berdua amat sangat terkejut atas ucapannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Ayo, majulah menjadi imam, karena aku tidak menghafal sedikit pun dari ayat Al-Quran. Tolonglah." Dan petugas hotel pun mengetuk pintu lagi dan berteriak, "Tuan, mohon dipercepat, karena matahari sebentar lagi akan terbit." Akhirnya, mereka pun bergegas untuk mengambil wudhu dan berjalan menuju masjid. Padahal, mereka berdua masih sangat mengantuk. Saat mereka memasuki masjid, mereka lebih terkejut lagi karena masjid dipenuhi oleh jemaah yang sangat banyak, seperti akan melaksanakan sholat Jumat. Salah satu dari mereka pun menjadi imam. Saat ia bertakbir dan membaca awal surat Al-Fatihah, semua jemaah meneteskan air matanya karena kerinduan mereka yang sangat dengan kota Rasulullah SAW. Ia pun ikut menangis, padahal ia hanya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas di kedua rakaat, karena hanya surat itu saja yang ia hafal. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Selesai sholat subuh, para jemaah mengurumuni mereka dan bersalaman kepada mereka, seakan-akan mereka adalah seorang imam dan ulama besar. Atas kejadian ini, mereka berdua sangat tertegun dan mereka pun bertobat atas segala kelalaian mereka berdua. Dan sekarang, kedua orang ini telah menjadi ulama dan dai besar di tempatnya berasal. Maha suci Allah yang telah memberikan hidayah dari jalan yang tidak pernah terduga. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Syekh Hazim Suman berkata, salah seorang pemuda di Mekah datang menemui Syekh Sankiti, lalu dia memintanya untuk membantunya dengan salah satu temannya, yaitu untuk menjadi perantara di antara dirinya dengan pemilik salah satu perusahaan, di mana dia ingin mendapatkan pekerjaan dan diharapkan agar ia bisa diterima dalam pekerjaan tersebut karena dia sangat membutuhkannya. Sebab dia ingin menikah dan menafkahi keluarganya.
Lalu Syekh menanggapinya dan menjanjikan bahwa dia akan melakukannya. Seperti kebiasaannya, dia bangun malam untuk sholat dan mendoakan pemuda itu sambil menangis. Dia berdoa agar pemuda itu mendapatkan pekerjaannya yang mana itu bisa menolong kehidupannya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan keesokan harinya, pemuda itu datang dan menanyakan kepada Syekh Sankiti, apakah sudah ada pencerahan untuk menuju jalannya? Lalu Syekh menjawab, aku sudah menemukan jalan yang sangat besar, maka tenanglah. Apakah kamu sudah bertanya kepadanya? Ucap pemuda itu. Ya, sudah semestinya, jawab Syekh. Pemuda itu pun bertanya lagi, siapakah gerangan orang tersebut yang dapat membantuku? Syekh pun menjawab, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pemuda itu pun marah dan berkata, aku sudah katakan padamu bahwa aku membutuhkan orang yang dapat membantuku, tetapi kenapa engkau meminta pada Allah? Lalu Syekh pun juga sangat marah sekali pada pemuda itu sambil menangis, karena pemuda itu tidak mengerti maknanya, sebab dia tidak percaya kepada Allah. Setelah itu pemuda tersebut menyesal atas apa yang sudah dikatakannya kepada Syekh, sehingga dia bertobat dan beristighfar. Kemudian dia meminta maaf kepada Syekh, lalu dia berdoa kepada Allah dan bertawakal. Dan keyakinannya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah kuat, sehingga dia pun mendapatkan kesempatan panggilan interview di 2 tempat perusahaan sekaligus. Pada interview yang pertama, dia tidak lolos, dan dia pun langsung menuju ke tempat yang kedua untuk interview berikutnya. Di sana, dia bertemu dengan salah satu temannya, di mana temannya itu adalah pemilik perusahaan tersebut. Temannya mengenali pemuda itu. Lalu dia berkata, kamu telah menjadi orang terhormat, yang mana kamu mendapatkan peluang yang lebih besar daripada menjadi pegawaiku. Aku akan memilihmu untuk menjadi wakilku. Pemuda itu pun tidak percaya atas apa yang telah didengarnya. Padahal dia hanya berangan untuk menjadi seorang pegawai yang biasa saja. Sehingga pemuda itu pun kembali menemui Syekh Sankiti dengan senang sekali seraya berkata, benar apa yang engkau katakan, wahai Syekh. Allah Maha Penolong bagi orang yang bertawakal kepadanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.